Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas pengantar budaya masyarakat Jepang kelas A. Saya Fikri Wafi dengan NIM akhiran 077. Saya Steven dengan nomor akhiran NIM 064. Saya Vano dengan akhiran NIM 077. Saya Tio dengan NIM 088. Oke, jadi kita hari ini mau membahas tentang salah satu perkembangan yang sangat pesat di Jepang, yaitu industri dan teknologi. Jadi industri dan teknologi Jepang ini sangat didorong oleh sejarah panjang modernisasi Jepang di sejak era Meiji. Lalu sangat berkembang pesat kira-kira pada Perang Dunia Kedua ya. Nah gitu, sampai sekarang kita melihat Jepang udah industrinya ya sudah sangat maju dibandingkan dengan negara Konoha ini. Lalu apa sih dampak positif dan negatifnya dari perkembangan industri dan teknologi yang sebegitu pesatnya? Ya, dampak positifnya sih kita bisa lihat dari perkembangan ekonomi Jepang yang sangat pesat ya. Iya benar. Yang dulu tuh hancur sejak Perang Dunia Kedua, tapi bisa Bangkit lagi. bangkit dengan cepat gitu. Nah, bisa dibilang dampak negatifnya sih membuat persaingan global itu jadi makin ketat ya, terutama bersaing dengan Cina dan Amerika Serikat gitu. Nah, aku nih sebenarnya pengen tahu nih, Sif. Kamu tahu nggak kira-kira sejarah perkembangan secara detail perkembangan teknologi modernisasi Jepang tuh kayak gimana sih? Jadi, of course kita akan tarik lagi ke era Meiji, era Kaisar Meiji. Pas awal Jepang tuh lagi mau buka diri, kan ada istilah ini ya, sakoku itu kan ya, biar Jepang lagi isolasi, terus habis itu dia Kaisar Meiji naik, dia mulai ini kan membuka diri kan. Pokoknya kata Kaisar Meiji, kita tuh harus kayak barat, kita tuh kayak Eropa, kayak negara-negara lain di Amerika gitu. Nah akhirnya orang-orang ini dikirim ke negara lain gitu, ke Eropa kayak Prancis, Inggris dan segala jenis, termasuk Jerman juga kan, termasuk juga di Amerika. Nah akhirnya mereka coba berinovasi sendiri, terus istilah katanya itu mungkin kayak biar diadaptasi buat keperluan lokal lah. Nah, di pasca Perang Dunia ini, Jepang ini udah mulai kayak sadar, oh gimana kalau kita bikin teknologinya itu lebih maju, tapi buat keperluan masyarakat aja. Dan juga mungkin ekonomi kita harus dinaikin gitu, biar kita jadi dipandang dunia itu, Jepang canggih. Nah, kita sudah beli sejarahnya nih, kira-kira Vano, gimana sih sekiranya lah teknologi sekarang tuh kayak gimana sih Jepang itu? Jadi di Jepang itu ya, teknologi sekarang itu Jepang membuat sebuah AI, tapi itu lebih canggih dari Cina dan juga Amerika. Masih dikembangkan, belum diriliskan itu di global. Nah, Jepang itu membuat inovasi baru yang namanya itu ada alat yang menghasilkan listrik dari sebuah injakan kaki itu. Oh iya, yang viral itu ya? Iya. Bisa kalau kita jalan bisa jadi energi. Iya, jadi energi listrik untuk cadangan itu. Apa yang membuat Jepang menjadi negara maju? Dalam bidang teknologi. Jadi gini Jepang itu jadi salah satu pemimpin dunia dalam perkembangan kendaraan listrik dan mobil masa depan. Perusahaan seperti Toyota, Honda, dan Nissan itu juga mulai dari hybrid, dan sekarang mereka fokus ke mobil listrik dan mobil hidrogen seperti Toyota Mirai yang gasnya hanya uap air. Ya. Selain itu Jepang itu juga serius mengembangkan self-driving car untuk mengatasi populasi yang menua. Ya, populasi kayak elderly menua gitu kan. Terus juga kekurangan tenaga kerja. Di beberapa kota tertentu sudah ada uji coba taksi otonom dan sistem mobil yang bisa mendeteksi pejalan kaki dan rambu secara otomatis. Semua ini digabung dengan konsep smart mobility, di mana kendaraan terhubung dengan kota pintar, ngatur teknologi, energi lebih efisien, dan bikin transportasi jadi lebih aman, ramah lingkungan, dan
lebih modern. Oh, jadi Jepang itu pemikirannya lebih ke maju ya, bukan ke masa lalu gitu. Iya, Jepang itu lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Oh, gitu. Ya. Gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan tuh perkembangan teknologi Jepang ini juga bukan hanya karena rakyat Jepang yang pintar berinovasi, tapi juga didukung oleh sistem pendidikan, Iya. pemerintahan, dan semua yang berfokus untuk kemajuan negara Jepang Iya, tersebut ya. Jadi dan mereka sangat-sangat open minded, jadi membuka segala jenis wawasan dan inovasi. Iya, wawasan dan inovasi. Jadi mereka belajar ke segala negeri kan, Iya. Eropa untuk mengadaptasi teknologinya ke untuk negara Jepang gitu. Jadi itu yang bisa kita simpulkan, bisa kita ambil dari perkembangan teknologi dan juga industrinya Jepang gitu ya. Semoga bisa kita terapkan di masa depan untuk kebaikan negara kita sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10. Saya Fikri Wafi. Saya Steven. Saya Vano. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.